Kali ini akan melaksanakan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya Ibu Samsidar Nasution SPDSD yang merupakan guru kelas 5 di SDN 008 Bayangkara Jaya yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Bu Ida, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Ibu Samsidar telah bersedia untuk melakukan pra-observasi dengan saya terkait tugas saya sebagai CGP, yang dalam hal ini nantinya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pra-observasi yang berkaitan nanti dalam pelaksanaan observasi Bu Ida nantinya ya. Yang pertama sekali di sini saya akan bertanya tentang tujuan pembelajaran yang akan Ibu Samsidar capai itu apa tujuannya? Di sini ada 2 tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan gambar dan video, siswa dapat menganalisis interaksi makhluk hidup di lingkungan sekitarnya dengan komunikatif. Dan yang kedua, melalui kegiatan menebak emosi, siswa mengembangkan pembiasaan emosi diri dan sikap empati sebagai bentuk interaksi terhadap sesama makhluk hidup dengan positif. Berarti ada 2 tujuan pembelajaran yang akan Bu Samsidar capai nantinya. Itu yang pertama adalah kegiatan yang merupakan pengamatan dalam bentuk gambar, ilustrasi, dan video ya Bu Ida ya. Dan yang berikutnya adalah kegiatan dalam menebak emosi ya dari siswa-siswa untuk meningkatkan apa? Pembiasaan, ya sikap empati untuk sebagai pembiasan mereka nantinya ya. Nah, baik Bu Ida, untuk area pengembangan yang tidak dicapai itu Ibu Samsidar lebih menekankan ke area pengembangan yang bagaimana? Untuk area pengembangan yang tidak dicapai, keterampilan siswa dalam berkomunikasi, sehingga siswa bisa mengontrol emosi, mengelola emosinya ketika berinteraksi dengan lingkungannya, dan sehingga hal ini juga akan menjadi pembiasaan yang positif ke depannya. Nah, berarti di sini area pengembangan itu lebih menekankan keterampilan ya, keterampilan dalam komunikasi dan mengontrol emosi. Dalam mengontrol emosi juga. Bu Ida, luar biasa ya. Yang untuk selanjutnya, strategi yang akan Bu Samsidar persiapkan di dalam pembelajaran itu strategi apa yang digunakan nantinya? Nah, dalam pembelajaran nanti ada strategi yang mau dipersiapkan, yaitu salah satunya strategi pembelajaran lebih mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi, lebih ke arah diferensiasi konten, karena anak nantinya akan mengamati sebuah video tentang ekosistem dan gambar-gambar ilustrasi. Berarti strategi berdiferensiasi yang akan digunakan itu nanti dalam bentuk konten ya. Nah, dalam bentuk konten yang nantinya akan menampilkan ada gambar ilustrasi, ada video yang akan diamati biar lebih menarik minat anak-anak ini dalam proses pembelajaran nantinya ya Bu Samsidar. Baik Bu Ida, yang untuk selanjutnya itu untuk dalam hal penilaian. Penilaian yang akan dilakukan nanti penilaian yang seperti apa yang akan Bu Samsidar laksanakan? Nah, dalam bentuk penilaian ini ada yang dilakukan. Yang pertama nanti penilaian yang akan dilakukan yaitu tes tertulis. Lalu nanti ada juga penilaian sikap. Itu sangat penting untuk penilaian sikap juga untuk siswa kan. Berarti ada 2 sistem penilaian di sini, ada tes tertulis dan penilaian sikap. Nah, mungkin di sini penilaian sikap ini dalam bentuk pengetahuan dan keterampilannya ya Bu Samsidar ya. Baik Bu Ida, untuk sasaran kelas, Bu Ida nanti akan dalam melaksanakan observasi nanti kelas berapa nanti? Nah, di sini untuk sasaran kelasnya saya akan lakukan nanti di kelas 5. Oh, di kelas 5 ya. Hari apa ya Bu Ida akan melaksanakan observasinya nanti? Pada hari Selasa. Pada hari Selasa di kelas 5. Pada jam keberapa ya Bu Ida?
pertanyaan dari saya sudah cukup ya Bu ya. Saya ini hanya ingin tahu saja arah pembelajaran yang akan Bu Idar lakukan nantinya di saat pelaksanaan observasi, karena pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan hari ini nantinya itulah yang akan saya pantau dan berkaitan pada saat pelaksanaan observasi nanti. Baik Bu Idar, mungkin cukup sekian yang bisa kita laksanakan untuk pra-observasi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan harapan saya nantinya pelaksanaan observasinya bisa berjalan baik dan lancar ya Bu Idar. Amin. Demikianlah pelaksanaan pra-observasi saya hari ini bersama rekan sejawat saya Ibu Samsidar Nasution SPD SD. Mudah-mudahan untuk pelaksanaan observasi dan pasca observasi nanti ke depannya bisa berjalan baik dan lancar. Demikian saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang ada di dalam lingkungan tersebut, apa yang seharusnya? Yang bisa, ayo coba dulu nak ya. Mana-mana kira-kira yang mau memberikan jawabannya, nggak apa-apa nak. Keluarkan aja kalau memang rasanya kamu bisa untuk menjelaskan. Nah, jelaskan. Coba. Tadi kita sudah mempelajari mengenai ekosistem. Ya, terus aja coba. Nah, sebaiknya ekosistem yang ada di lingkungan kita itu terdiri dari makhluk hidup dan tak hidup. Ada tadi ekosistem biotik dan abiotik. Nah, ada namanya tadi juga ekosistem yang untuk di laut, ada ekosistem di sungai, ada juga ekosistem di danau. Nah, ekosistem itu ada yang terbagi di air tawar dan air asin. Untuk menjaga ekosistem supaya tetap terpelihara, makhluk-makhluk yang ada di dalam lingkungan ekosistem itu sebaiknya kita harus sama-sama menjaganya, dan terutama kita menjaganya dari sampah, dari pencemaran, ya. Nah, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran yang kita pelajari tadi dan video yang sama-sama kita amati tadi. Nah, di sini Ibu mintakan kamu untuk mengerjakan soal, ya. Jadi kamu bisa lihat lembaran yang Ibu kasih ini, kamu baca dulu, kamu pahami, baru nanti kamu kerjakan, ya. Ini di dalam. Ini dikerjakan. Bisa dikerjakan di buku tulisnya ya nak ya. Nah, kalau nanti memang mau mengerjakan di buku tulis lembar saja, lembar. Pakai lembar saja. Soalnya nanti ini kamu lihat dari lembaran edukasi, ya. Tulis namanya ya nak, jangan lupa namanya. Ya. Di belakangnya pun bisa, di belakangnya aja lah, kalau masih ada kosong di belakangnya, ya. Ya. Kamu pun dapat? Ibu ya. Ya, dibaca-baca nak, dibaca-baca, dipahami dulu, diperhatikan gambarnya, jangan langsung dikerjakan. Ya. Dipahami, dibikin namanya. Nanti belum sampai belum dapat. Ya, dikerjakan di belakangnya saja nak, bikin namanya di atas, namanya bikin di atas, ya. Di belakang sini Bu. Ya. Bikin namanya di atas. Nah, di belakang sini kan masih kosong kan. Nah, jawabannya ada di belakang aja ya nak ya. Udah semua? Udah dapat semua? Nah, coba lihat dulu nak ya. Perhatikan dulu. Itu di situ ada gambar mengenai lingkungan, ya. Nah, kalau kamu amati gambar itu gambar apa ya? Gambar di sawah. Nah, coba kamu amati, baru lihat tadi lembaran yang kedua
yang dalam hal ini saya masih ditemani oleh Ibu Samsidar Nasution, SPDSD. Sebelumnya telah melakukan supervisi kelas di waktu yang sebelumnya. Nah, langsung saja kita mulai pada tahap pertanyaan pasca observasi yang akan saya lakukan nantinya kepada Ibu Samsidar Nasution. Wabarakatuh. Apa kabar Ibu Ida? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bu Ida ya. Ketemu sekali lagi kita pada kegiatan hari ini di pasca observasi setelah sebelumnya kita melakukan saya melakukan supervisi kelas di kelas yang Ibu Ida ampuh, di mana Ibu Ida melakukan proses pembelajaran di kelas 5 ya. Nah, sekarang kita sudah sampai pada tahap pasca observasi setelah sebelumnya kita melakukan pra observasi dan melakukan observasi dan saya sebagai supervisornya, dan sekarang kita memasuki tahap pasca observasi. Ini nantinya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan selama Ibu melakukan pembelajaran di kelas sewaktu pelaksanaan observasi kelas. Sudah siap ya Bu ya? Ya, sudah siap. Baik Bu Ida, kita mulai saja. Ini terkait tentang perasaan Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah selesai melakukan supervisi di kelas yang sudah dilakukan kemarin. Perasaan saya waktu melakukan supervisi di kelas itu ada rasa lega, senang, puas, tetapi ada juga rasa yang mengganjal sedikit ya. Begitu, berarti perasaan Ibu saat ini udah plong ya, lega, puas karena sudah selesai melakukan supervisi kelasnya. Tentu bebannya sudah sudah hilang ya, bukan berkurang lagi pasti ya Bu ya, sudah hilang. Selama ini mungkin masih menjadi PR dan masih memikul beban karena belum terlaksananya supervisi ini. Tapi tadi yang Ibu katakan masih ada ganjalan, mungkin nanti bisa Ibu jelaskan di sesi pertanyaan yang sesuai dengan ganjalan yang Ibu maksud ya. Lalu bagaimana perasaan Ibu selama melakukan pembelajaran di kelas itu saat kehadiran saya sebagai supervisor untuk mengobservasi Ibu saat melakukan pembelajaran di kelas ini? Rasanya tegang juga, agak grogi, walaupun sebenarnya teman sendiri ya kan, teman sejawat sebagai penilainya, pengamatnya. Ada juga rasa grogi, terus ya sedikit-sedikit gimana gitu ya, sedikit-sedikit was-was takut salah ya. Sudah pasti Ibu yang merasakan. Walaupun kita sudah biasa kita menghadapi murid-murid depan kelas, tapi namanya kalau kita sedang diamati, walaupun dengan rekan sendiri, itu pasti ada rasa grogi, mungkin seperti apa ya, tegang sedikit. Tapi itu mungkin hanya di awal ya. Setelah nanti sudah lama berjalan ini beberapa menit, itu pasti akan kembali seperti biasa kembali ya. Itu karena perasaan di awal biasa seperti itu ya Bu Ida. Baik Bu Ida, bisa Ibu Ida ceritakan kembali proses pembelajaran di kelas saat pembelajaran berlangsung? Untuk proses pembelajaran di kelas saya rasa sudah sesuai dengan RPP ya, yang sudah disusun sebelumnya, dan menggunakan juga model pembelajaran dengan konten dan metode PBL ya. Jadi kalau saya rasa kalau untuk kegiatan pembelajarannya itu ya sudah sesuai lah dengan RPP yang sudah kita rencanakan ataupun yang sudah kita susun sebelumnya. Iya, saya pun juga sudah melihat sewaktu Ibu tadi melakukan pembelajaran di kelas itu sudah sesuai dengan urutan RPP yang sudah Ibu rencanakan ya kan, dari mulai kegiatan awalnya. Iya, dari mulai kegiatan awal juga konten yang ditampilkan juga ada, juga menggunakan metode PBL ya, video based learning, seperti yang sudah ditampilkan tadi. Jadi isinya itu sudah sesuai dengan RPP yang sudah Ibu buat ya, seperti itu. Nah, dari proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan itu, apakah ada hambatan yang terjadi yang Ibu lewati? Kalau hambatan itu sudah pasti ada ya, karena kita namanya di situ waktu memberikan
bisa semuanya menangkap materi yang kita ajukan. Memang anak di situ menyaksikan video yang sudah kita berikan, tapi ada juga beberapa anak, tidak semua ya, ada beberapa anak itu yang masih belum menangkap, menyambung dari materi video yang kita sajikan tadi, tapi tidak semuanya. Dan ada juga memang anak itu yang aktif juga ya, mereka sangat merespon dengan kegiatan itu karena menggunakan video itu kan suatu kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Oh begitu. Berarti di sini hambatan yang terjadi itu yang pertama kurang fokusnya anak ya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran meski sudah disajikan konten dalam bentuk video, tapi di sini anak masih belum juga fokus untuk bisa memahami ya kan, bisa menerima materi. Apakah ada hambatan lain selain dari yang anak dari yang bersumber dari siswanya? Apakah ada lagi hambatan yang lain yang Ibu Idar alami? Ada. Tadi memang di sini hambatannya kurangnya persiapan dari diri kita sendiri ya. Seharusnya kan kalau tadi kita mau mengadakan pembelajaran sama anak menggunakan video, menggunakan infocus, kan seharusnya alat-alat tersebut kan sudah seharusnya kita persiapkan dari awal. Tapi tadi persiapan itu kita lakukan di situ waktu mau mengadakan kegiatan pembelajaran, sehingga memakan waktu. Dan tadi juga ada hambatan sedikit, video yang mau kita ajikan itu tadi yang mau kita tampilkan tidak pula, tadi ada kesalahan teknisnya, tidak nyambung antara laptop dengan infocusnya. Berarti ada beberapa hambatan yang Ibu alami tadi. Yang pertama tadi yang bersumber dari siswa, yang kedua mungkin yang bersumber dari teknis. Dari peralatan yang mendukung dalam penyajian materi dalam bentuk konten video tadi ya Bu Idar ya. Nah di sini sudah Bu Idar jelaskan bahwasanya munculnya hambatan tersebut tadi alasan karena adanya gangguan tadi ya. Adanya gangguan teknis tadi dan kurangnya persiapan dalam penyajian materi yang datangnya dari diri kita sendiri ya. Baik Bu Idar, menurut Ibu itu tadi kan alasan kenapa munculnya hambatan ya. Nah, jadi kan kalau sudah ada hambatan pasti Bu Idar tentunya bisa menemukan solusi bagaimana cara mengatasi hambatan yang terjadi yang sudah Bu Idar alami tadi. Ya, untuk kedepannya supaya tidak terjadi lagi hal yang sama, ya kan? Ya di sini kita lebih mempersiapkan dulu, semuanya kita persiapkan dahulu biar itu alat-alatnya, materinya, sebelum kita nanti memberikan pembelajaran di kelas, supaya tidak ada lagi terjadi kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita alami, dan proses pembelajaran itu pun tidak lagi memakan waktu bertele-tele. Dan yang kedua, mengenai siswa tadi yang masih ada kurang aktif, kita akan berusaha bagaimana kita berbaur dengan siswa, mengajak mereka bagaimana caranya supaya siswa itu lebih aktif lagi, lebih bersemangat lagi untuk mengikuti pelajaran, bisa menyimak video dengan menyimak video itu dengan seksama, agar mereka tuh nanti bisa memahami apa video yang akan disajikan itu. Artinya solusi yang pertama tadi dari beberapa hambatan dilewati tadi itu yang pertama itu memang harus mempersiapkan diri ya Bu Idar ya. Persiapan diri dari kita, bagaimana kita mempersiapkan semua, mulai dari peralatan yang mendukung untuk menyajikan konten-konten yang memang diperlukan, mungkin dibutuhkan teknisi yang memang fokus untuk menangani masalah itu. Jadi tidak fokus untuk mengajar saja, seperti itu yang mungkin Bu Idar ya. Nah kalau juga seperti kalau ke diri anak-anak mungkin lebih ke mempersiapkan metodenya mungkin yang perlu ditambah, bagaimana supaya anak itu bisa fokus nantinya dalam pembelajaran, mungkin bisa lebih tambah semangat lagi. Apakah ada SPG
setelah mendapatkan solusi untuk mengatasi hambatan yang Ibu alami tadi, kapan Ibu nanti bisa memulai actionnya atau untuk merealisasikan rencana perbaikannya ini tadi? Insya Allah mungkin minggu depannya nanti untuk pertemuan berikutnya saya akan melakukan perbaikan dari hasil evaluasi anak yang kita bicarakan tadi, supaya dari situ nanti saya bisa melihat apa saja yang memang harus perlu kita benahi kembali supaya kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan anak pun bisa menangkap materi itu dengan benar, menjawab pertanyaan hasil evaluasi itu nanti bisa menjawab dengan benar. Berarti untuk rencana perbaikan dari hasil evaluasi hari ini akan dilakukan di minggu depan di pertemuan berikutnya ya, Benar ya, untuk mengatasi dari masalah-masalah yang tadi itu kan. Pastikan kita ada rencana perbaikan ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi ya, mudah-mudahan nanti ke depannya, minggu depannya hasilnya lebih baik. Amin. Itulah seperti itu yang kita harapkan ya, Bidar. Baik Bidar, untuk percakapan pasca observasi hari ini mungkin cukup sekian ya. Sebelumnya saya banyak mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya, karena Bu Ida telah bersedia saya observasi, yang di sini saya sebagai supervisornya yang mensupervisi Bu Ida dalam pembelajaran di kelas 5. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mudah-mudahan harapan kedepannya bisa berjalan lebih baik lagi, bisa ada perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi. Semoga seperti itu. Terima kasih sekali lagi waktunya. Terima kasih untuk video kali ini terkait tugas aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik dalam tahapan pasca observasi telah selesai saya lakukan. Demikian untuk tahapan pasca observasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, dan saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.